Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Cerita misteri kali ini bercerita tentang dua perempuan yang akan mengantar nasi hajatan ke tempat saudaranya. Dan ketika pulang, dua wanita ini tersandung oyot mimang dan hanya berputar-putar di jalan itu saja. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Tersandung oyot mimang saat mengantar makanan. Sekitar 15 tahun lalu, di mana HP Android belum banyak digenggam orang, aku masih duduk di kelas 1 SMA, berangkat selepas asar dengan membawa nasi hajatan yang akan diantar ke tempat sepupu. Ibu dan aku berbonceng motor bebek yang paling irit di Indonesia. Belum musim motor metik ya. Tentu saja yang bawa motornya ibu. Langit tampak cerah dan baik-baik saja. Walaupun jarak tempuh tak lebih dari 30 menit, rumah kakak sepupuku berada agak pinggiran. Kala itu masih banyak tanah kosong dan kebun pisang. Jauh sekali suasana dengan rumahku di kampung yang padat dan berdempet-dempetan. Tak kesulitan kami saat berangkat, karena saat pindahan dulu kami ikut mengantar, jadi tahu di mana lokasi rumah tersebut. Melewati rel kereta api dan stasiun lawas yang masih beroperasional, suasana sejuk dengan kebun pisang yang tumbuh subur dari rumah-rumah warga berhalaman luas khas pedesaan. Padahal masih di kota, salah satu ibu kota provinsi di Jawa. Tibalah kami sekitar pukul 3:30 sore, menyerahkan nasi hajatan hitanan adikku. Karena kami perempuan dan sangat akrab, bukan hanya sekadar mengantar nasi saja, tapi bisa mengobrol lama. Tak terasa matahari sudah hampir tenggelam di ujung horizon. Cuaca mendadak berubah menjadi syahdu. Langit diselimuti mendung yang pekat dan angin yang berhembus agak kencang. Kami segera berpamitan pulang, takut kehujanan di jalan. Jalan yang agak bergelombang karena sebagian jalan pavingnya banyak yang lepas. Pohon-pohon mulai bergoyang mengikuti arah angin. Daun dan ranting mulai berisik terkibas-kibas oleh angin. Kami menyusuri sepanjang jalan perkampungan ini. Roda motor berputar di atas jalanan yang bergelombang. Sesekali aku berucap, "Bu, hati-hati milih jalan. Pelan-pelan saja." Rasanya kok jauh sekali belum keluar juga dari kampung. Padahal saat berangkat tadi sepertinya rumahnya dekat, tak terlalu jauh dari jalan utama. Jatuhlah rintik-rintik gerimis, kami belum bertemu juga dengan jalan besar. Tiba-tiba kami baru sadar dan ibu berucap, "Loh, Duk, dari tadi jalannya kok sepi yo? Nggak ada motor lewat. Nggak ada orang yang keluar rumah. Rumahnya kok tutupan semua pintunya ya?" Tambah bingung aku. "Loh, Bu, nyasar kita ini. Dari tadi kok belum keluar dari kampung ini? Udah mau surup loh, Bu." Jalanan tampak sangat sepi, gerimis masih mengiringi kami. Lampu jalanan belum juga ada yang menyala, padahal langit tampak gelap karena mendung. Kami masih berputar-putar mencari jalan, dan ibu berujar, "Loh, kok kuburan wae ketemunya? Kuburan di kampung ini kok banyak? Dari tadi muter ketemunya kok kuburan, Tondok?" Aku juga kaget melihat apa yang ada di depan mataku adalah kuburan. Kuburan warga kampung yang hanya dipagari tanaman setinggi paha saja. Tampak jelas pusara dan nisan. Jangan dibayangkan pusara dan nisan zaman sekarang yang berbahan semen. Pusara dan nisannya dari kayu yang tampak lama. Sebagian tidak tertulis nama. Aku dan ibu sudah mulai merinding. Tengkuk leherku serasa ditiup-tiup. Entah memang angin atau apa. "Ayo toh, Bu, cepet pulang," rengekku. Tampak raut wajah bingung dan tegang ibu membawa motor dengan sedikit tidak seimbang. Setiap kami mencari jalan, selalu bertemu makam. Entah makam yang sama atau makam yang berbeda lagi. Aku sampai bingung, banyak sekali pemakaman di kampung ini. Terakhir kami melihat makam dengan pohon randu besar di tengah. Langit sudah tampak sangat gelap di pukul 17:30 waktu Indonesia Barat. Penerangan pun tidak maksimal karena kala itu jarak rumah masih berjauhan dan lampu jalannya dari bohlam biasa
yang menyambung dengan listrik masing-masing rumah. Jangan bilang kenapa tidak pakai Google Maps. Zaman itu bisa punya HP Nokia yang bentuknya seperti ketupat saja sudah keren banget. Masih musimnya provider berlomba memberi tarif telepon dan SMS murah. Telepon di tengah malam buta bertarif Rp1. Hahaha. Apa coba yang diobrolkan di tengah malam buta? Oke, balik lagi ke situasi di mana kami masih di depan pemakaman. Langit masih diselimuti mendung pekat dengan hujan intensitas sedang. Kami tak membawa jas hujan. Ya sudah, basah saja dengan air hujan. Tidak ada tempat berteduh. Pintu-pintu rumah warga tertutup. Jarak pintu dengan halaman teras pun jauh. Mungkin luas terasnya bisa kau buat main bola voli. Sepertinya warga di kampung ini sangat mengikuti nasihat untuk menutup pintu dan jendela dikala langit mulai gelap, biar tidak ada setan yang masuk rumah. Aku dan ibu tetap berusaha mencari jalan. Aku yakin ibu juga sama persis denganku, sudah merapal doa mana saja yang dihafal. Mungkin doa buka puasa atau doa sebelum makan pun ikut terbaca. Keadaan panik dan bingung, aku merasa seperti diikuti di belakang. Padahal tak ada satupun orang yang lewat. Pohon pisang terlihat bergoyang-goyang karena angin. Aku takut kalau pohon pisang itu mendadak bisa berubah jadi pocong seperti di film-film. Ah, sial. Dasar imajinasiku malah membuat semakin merinding. Umpatku dalam hati. Bu, aku takut bu, ayo pulang, kataku. Ibu yo sama Nduk, tapi dari tadi belum ketemu jalan. Wis, doa aja yang banyak. Alhamdulillah terdengar suara adzan sayup-sayup. Bu, udah adzan maghrib. Coba cari masjid bu. Dari tadi nggak lihat masjid atau musola. Iya Nduk. Suara adzan mulai terdengar lebih jelas menuntun kami ke jalan besar. Padahal jarak masjid dan lokasi kami mendengar adzan agak jauh. Lokasi masjid yang berada di seberang rel. Kami pun tak nampak jelas bentuk masjidnya. Hanya lihat kubahnya saja dari kejauhan. Seketika ibu langsung tancap gas. Kami sama-sama ingin lekas sampai rumah. Setibanya di rumah, ibu langsung menyuruhku mandi dan ambil air wudhu untuk segera menunaikan sholat maghrib. Mandinya jangan lama-lama loh Nduk, gantian ibu, keburu waktu maghribnya habis. Bagaimana mau lama-lama, rasanya sudah horor dan dingin. Ingin segera tarik selimut dan tidur, berharap segera lupa dengan kejadian tadi. Tapi sesudahnya kami sholat, ibu malah cerita. Tadi, ibu lihat hitam-hitam di bawah pohon beringin di pemakaman tadi. Gede Nduk, matanya merah, ada taringnya. Ih, ngeri. Ibu sengaja nggak cerita, biar kamu nggak ikut lihat. Gendruwo bu. Kata Simbah, kalau kita kesasar muter-muter terus, itu kena oyot mimang. Lah kan tadi kita naik motor, nggak kesandung apa-apa, ucapku. Mboh Nduk, ibu juga nggak tahu. Amit-amit, jangan ketemu yang begitu lagi. Entah benar kena oyot mimang, atau kita yang lupa jalan, lalu karena panik jadi berhalusinasi. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan kembali cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.